Assalamualaikum students, hello, good morning, apa kabarnya semua? Selamat datang di podcast Lensa Rabbani. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Nah, beliau bernama Ibu Iga Serpianing Aroma dan beliau adalah seorang psikolog. Selamat pagi Ibu, selamat datang di SMP IT Rabbani Banjarbaru. Selamat pagi Ustazah. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Ibu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Ibu tentang remaja nih, atau tentang perkembangan remaja. Nah Ibu Iga ini adalah seorang psikolog yang berfokus kepada perkembangan remaja, anak berkebutuhan khusus dan juga mengatasi kesulitan belajar, begitu ya Bu. Baik, ulun pertama persilahkan kepada Ibu Iga untuk memperkenalkan diri. Oke. Silahkan Ibu. Terima kasih Ustazah. Hello student, salam kenal. Nama saya Iga Serpianing Aroma, biasa dikenal dengan Ibu Iga gitu ya. Students kalau mau ketemu dengan saya bisa di klinik saya di Jalan Batas Kota atau di Rumah Sakit Syifa Medika Ustazah. Gitu. Nah, deket aja ya di Batas Kota dan Rumah Sakit Syifa Medika. Nah, bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu. Oke Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang remaja nih Ibu. Boleh Ustazah. Kira-kira sebenarnya untuk perkembangan remaja ini, remaja dikatakan berkembang dengan baik dan benar itu seperti apa? Remaja yang seperti apa Ibu? Oke, baik. Kita manusia Ustazah itu terdiri dari 8 tahapan perkembangan. Yang pertama ada masa bayi, kemudian masa kanak-kanak, dan sampai pada masa remaja, begitu ya. Sampai nanti yang terakhir itu adalah masa lansia. Nah, masing-masing dari tugas perkembangan ini itu ada capaiannya seperti itu ya. Nah, kalau remaja itu Ustazah, kalau kita golongkan capaiannya itu ada 4. Ada secara fisik, kemudian secara emosi, secara sosial, sama secara konseptual. Nah, kita mulai dari konseptual dulu ya. Dikenalnya biasanya kalau remaja itu adalah masa pencarian jati diri. Betul nggak Ustazah ya? Iya, betul. Kita semua tahu gitu, waktu kita remaja kita mencari jati diri gitu. Kita orang yang seperti apa, kita kesenangannya apa, seperti itu. Nah, kemudian pencarian jati diri ini biasanya juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat. Misalnya keluarga dan juga teman-teman. Nah, kalau karakteristik dari remaja ini Ustazah ya, yang paling penting selain pencarian jati diri itu adalah konformitas sosial. Jadi dia akan ikut sama teman-temannya. Ketika misalnya teman-temannya lagi senang topik A gitu, dia akan ikut topik A. Kalau teman-temannya lagi senang topik B, dia akan senang dengan topik B. Berarti di sini pemilihan lingkungan yang tepat itu menjadi sangat-sangat krusial. Kita bayangkan, kenapa ya Ustazah? Di usia ini, betul. Iya, betul. Jadi kalau kita memilih lingkungan teman-teman yang senang berprestasi nih, orang bilangnya ambis gitu ya, anak sekarang ya. Nah, itu nanti kita juga jadi ambis, semangat berprestasi kita tinggi begitu. Tapi kalau kita senangnya berkumul dengan teman-teman yang kayak males, nggak bersemangat, ya nanti kita akan seperti itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya perubahan fisik Ustazah. Ya, teman-teman students di sini pasti menyadari gitu ya. Kok tiba-tiba tangannya berbulu, ada bagian tubuh tertentu yang berbulu. Kemudian kalau perempuan ada mulai pertumbuhan, mohon maaf, payudara. Dan juga kalau laki-laki biasanya yang khas dari perubahan fisiknya itu suaranya besar. Kemudian udah mulai muncul jakun. Kemudian mungkin aroma tubuhnya mungkin ada yang sedikit berbeda seperti itu. Jadi itu karakter yang khas gitu kan. Nah, kemudian dari perkembangan yang memang sedikit berbeda dengan masa anak-anak, itu larinya ke emosi gitu. Ketika misalnya kita melihat nih seorang anak remaja membandingkan dirinya dengan anak remaja yang lain, kok temanku kayaknya lebih tinggi ya gitu, kok temanku kayaknya lebih kurus ya. Nah, lebih dan kurang ini akhirnya larinya ke emosi. Ketika kita tidak membantu untuk memaintain atau mengelola, nanti mungkin akan muncul rasa insecure, rasa tidak percaya diri, atau bahkan mungkin perasaan superior seperti itu. Jadi kayak aku tuh loh yang paling seperti itu, superior, kayak kamu nggak lebih baik daripada aku. Jadi emosi juga hal yang penting seperti itu. Gitu Ustazah. Jadi ada 4 poin ya. Poin tadi untuk perkembangan remaja secara umum. Betul.
Kalau dalam masa remaja ini biasanya yang jadi masalah utama atau sering dialami yang bikin remaja galau itu yang seperti apa, Bu? Oke, yang sering galau ya. Sebenarnya Ustazah bisa bertanya ya pada diri sendiri gitu. Oke. Sudah pernah remaja gitu ya, Iya, Bu ya? betul. Kalau zaman sekarang nih ya, Ustazah ya, yang bikin galau itu sebenarnya ya sama kayak zaman kita dulu gitu. Yang namanya tuntutan. Yang pertama biasanya tuntutan dari lingkungan pertemanan, yang kedua adalah tuntutan dari lingkungan sekitar, bisa itu keluarga terdekat maupun dari sekolah. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih. Yang bikin galau itu kemarin ada humor di sosial media. Jadi kalau kita sekarang nakut-nakutin anak itu tuh udah nggak mempan dengan yang zaman kayak kita dulu gitu, itu sudah nggak mempan. Tapi ketika kita takut-takuti mereka dengan kamu nanti di unfollow loh, wah itu mereka takut sekali gitu. Jadi tuntutan dari teman sebaya itu menjadi hal yang seringkali buat mereka galau. Kalau nggak bisa sama kayak teman-temannya, nggak bisa punya barang yang sama, atau tidak memenuhi standar dari lingkungan pertemanannya, seperti itu. Yang kedua, beberapa itu adalah tuntutan dari lingkungan terdekat, baik itu sekolah ataupun orang tua. Misalnya harus dituntut nilainya seperti ini, kemudian harus dituntut harus bisa ini itu dan sebagainya, sedangkan kita tidak memperhatikan bagaimana kondisi anak tersebut. Kayak gitu. Akhirnya kan tuntutannya tidak sejalan dengan kenyataannya. Itu yang bikin galau. Jadi sebenarnya remaja ini banyak tekanan juga ya, bukan hanya orang dewasa gitu ya, Bu ya. Betul. Kalau boleh saya sedikit menambahkan, kenapa menjadi tekanan? Karena remaja ini, Bu, mereka itu merasa dirinya adalah orang dewasa. Tapi belum gitu. Mereka merasa sudah bukan lagi anak-anak, tapi dibilang dewasa, ya tidak cukup dewasa untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Betul. Jadi di tengah-tengah masih. Iya, betul sekali. Jadi itu yang bikin gimana ya, tantangannya lebih banyak seperti itu. Lagi di zamannya berbeda gitu ya, Bu ya, dengan zaman kita dulu. Betul sekali. Nah, sekarang ini kan, Bu, nih anak-anak remaja pada umumnya nih lagi, kalau yang ikhwan itu senangnya games gitu. Mungkin ada juga yang senang scroll IG, TikTok. Terus juga kalau yang akhwat itu kadang ada yang punya fans, suka Korea gitu. Terus ada yang ikut style, terus ada yang ikut language-nya. Kalau language mungkin masih ada ininya ya, Bu ya, ada hubungannya dengan learning process. Nah, itu gimana, Bu, supaya hal-hal yang sekarang banyak nih digandrungi remaja itu tidak membawa efek negatif tapi malah bisa membuat efek positif untuk mereka, itu gimana? Oke, baik. Ustazah itu ada bahasanya kalau penggemar K-pop itu fangirling. Oh iya, fangirling. betul. Itu fangirling namanya ya. Jadi mau itu fangirling atau obsesi pada game-game tertentu, itu kita bilangnya obsesi gitu. Kenapa? Obsesi itu sesuatu kesenangan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara logika. Yang penting aku senang aja, seperti itu. Nah, obsesi itu bisa menjadi sebuah hal yang positif atau bisa jadi hal yang negatif gitu. Positif ketika kita bisa menjadikan obsesi kita ini dorongan, motivasi untuk berprestasi. Misalnya nih, saya fangirling sama BTS ya. Nah, kemudian saya menjadikan itu dorongan untuk gimana caranya saya belajar bahasa Korea. Kemudian saya bisa keluar negeri dan pada akhirnya bekerja di Korea. Itu menjadi sebuah dorongan, motivasi betul. Kalau misalnya yang game, gimana caranya supaya mungkin aku bisa bermain game tapi nilaiku tetap bagus dan mama nggak marah-marah. Nah, itu kan dia akhirnya bisa mengatur waktu. Nah, yang menjadi bahaya adalah ketika obsesi itu berlebihan kemudian tidak diiringi oleh kemampuan manajemen waktu, Ustazah. Lalu yang utama malah keteteran, betul sekali. Dan juga obsesi yang misalnya berlebihan itu membuat kita fokusnya beralih, yang tadinya harusnya belajar kemudian fokus pada nilai, tapi malah menjadikan game, kemudian fangirling itu hal di atas belajar. Gitu. Itu yang ya sebaiknya tidak dilakukan. Iya, betul pula. Ada tips-tips supaya bisa sesuatu membagi waktu itu gimana? Oke, membagi waktu.
Mungkin jadul ya Ustazah, tapi saya tipe orang yang ya sudah kita harus buat jadwal gitu. Mungkin prioritas betul. Tidak harus pukul berapa seperti kita dulu, tapi sediakan alokasi waktu. Misalnya untuk belajar berapa lama, untuk leisure time atau waktu bersantai. Nah, hobi itu berapa lama. Kemudian waktu untuk mengerjakan tugas berapa lama, membantu orang tua berapa lama, sosialisasi berapa lama. Seperti itu. Jadi kita tahu, oh misalnya nih, HP sekarang kan canggih ya Ustazah ya. Kalau sudah 2 jam main game tuh bisa bunyi. Bisa bunyi Ustazah. Kita setting alarm gitu kan. Oke, berarti waktuku di sosial media sudah habis. Artinya ya sudah, kita taruh, kita alihkan dengan kegiatan yang lain. Jadi disiplin dengan diri sendiri dan pengaturan waktu. Jadi itu awalnya Bula harus disiplin dan harus bisa time management supaya leisure time-nya bisa tetap dapet, tapi yang utama itu tidak keteteran. Iya, seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu pesan-pesannya untuk anak-anak SMP IT Robbani Banjarbaru. Mungkin yang terakhir nih Bu, pesan dari Pian nih untuk siswa-siswi SMP IT Robbani supaya jadi siswa yang berakhlak karimah, berprestasi dan cinta lingkungan seperti tagline generasi Robbani. Oke, baik. Jadi students, please remind this in your heart, bahwa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat itu jauh lebih penting daripada menjadi orang yang pintar tanpa akhlak. Jadi utamakan akhlak di atas segalanya. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas semua ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di next kesempatan Ibu ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah nonton podcast ini dan untuk perhatiannya. Terima kasih juga Ibu Iga sudah hadir di SMP IT Robbani. Bagi adik-adik, teman-teman, students yang mau konsultasi langsung atau ngobrol atau diskusi dengan Ibu Iga bisa menghubungi beliau lewat Instagram di @igaaroma atau @egopsikologi atau @fdrsu Shifa Medica atau langsung datang ke klinik beliau di dekat batas kota ya Ibu ya. Oke, akhirul kata terima kasih. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.